Hei, kami baru saja menerima sinyal bahaya dari Titan. Aku akan berangkat besok. Sepertinya bagus. Bayangin itu kaki orang ya, ditimpa sama satu gajah. Ditambahin lagi 226 gajah numpuk di atasnya. Nah, masalahnya kok bisa gitu ada perbedaan informasi kayak gini. Kan jadinya... Loh, tapi ekspedisi sebelumnya berhasil kok. Tapi yang ini kok malah ada kecelakaan fatal ya. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak untuk kamu semua yang udah klik video kali ini. Ya, akhirnya Marinasi bikin video panjang ya. Setelah sekian lama berminggu-minggu, Marinasi nggak bikin video panjang. Nggak sih, cuma 2 minggu. Oke, video hari ini berdasarkan request dari kamu yang pengen kita ngebahas tentang tragedi kapal selam Titan. Di mana biaya penyelaman ini membutuhkan $250.000 atau sekitar 3,7 miliar. Dan awak dari kapal ini merupakan orang penting. So, gimana kronologi dan kejanggalan yang ada dalam tragedi ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Oke, yang pertama aku bakalan mulai dengan Submersible Titan dan para penumpangnya. Nih aku spill aja di awal ya. Kalau dalam tragedi ini tuh banyak banget kontroversinya, termasuk dari desain si kapal itu sendiri. Tapi itu bakal aku bahas di kejanggalan nanti. Sekarang aku mau bahas struktur umum dari Titan dulu. Oke, Titan ini dioperasikan sama perusahaan kapal selam wisata yang namanya Ocean Gate Expeditions. Intinya mereka tuh memberikan layanan guys buat orang-orang kaya buat mengunjungi bangkai kapal Titanic yang udah tenggelam di tahun 1912. Nah, dikatakan layanan ini tuh udah ada dari tahun 2021. Berikutnya juga ada 5 penumpang yang naik di kapal ini pada saat kejadian. Yang pertama itu Stockton Rush usia 61 tahun yang merupakan CEO dari Ocean Gate. CEO-nya sendiri ikutan guys di sini. Yang kedua adalah Hamish Harding berusia 58 tahun, merupakan ketua dari perusahaan pesawat internasional yaitu Action Aviation. Yang ketiga ada Paul Henry Nargeolet usia 77 tahun, yang merupakan ex-penyelam Angkatan Laut Prancis. Dan yang keempat ini merupakan salah satu orang terkaya di Pakistan, Beb, yaitu Shahzada Daud berusia 48 tahun, beserta dengan anak laki-lakinya Soleman Daud berusia 19 tahun. Nah, bagian ini nih, kamu juga perlu ingat-ingat, di mana kapal selam Titan itu berbahan serat karbon dan juga titanium. Ingat-ingat baik-baik ya, karena ini bakal jadi guide di bagian berikutnya. Dan Titan ini juga bukan merupakan submarine, melainkan sebuah submersible. Nah, emang apa bedanya? Oke, sederhananya kalau submarine itu dia punya kekuatan untuk berangkat dan balik sendiri. Biasanya submarine itu juga mampu beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan punya ukuran yang jauh lebih besar. Contoh dari submarine ini misalnya INS Dakar yang pernah aku bahas juga tragedinya. Atau kisah terkenal juga di Indonesia yaitu tragedi KRI Nanggala, dia termasuk submarine. Kalau submersible gimana tuh? Nah, kalau submersible ini kita bisa bilang versi kecilnya lah, di mana dia punya kemampuan yang lebih terbatas dan jangka waktu operasi yang juga lebih pendek. Submersible kayak Titan ini juga membutuhkan kapal induk dalam pengoperasiannya. Dan biasanya submersible itu dipakai untuk wisata ataupun penelitian. Oke, itu tadi ya penjelasan singkat tentang si Submersible Titan ini. Sekarang kita masuk ke struktur dari Titan-nya. Submersible Titan itu punya panjang 6,7 meter, dengan lebar 2,8 meter, dan tinggi 2,5 meter. Kecil berarti kapal ini ya. Ya bahkan karena kecil itu dikatakan orang-orang yang naik ke sini cuma bisa lesehan di bawahnya, nggak bisa berdiri. Kapal ini berbobot 10.432 kg dan punya satu viewport atau kayak jendela di bagian depan untuk ngelihat keadaan luar. Nah ini nih viewportnya yang dipakai buat orang-orang melihat kondisi Titanic. Kapasitas dari Titan sendiri adalah untuk 5 orang dan maksimum beroperasinya bisa sampai 96 jam. Emang ini semua tuh kalau dibandingin sama submarine jelas jauh ya Beb ya. Oke, beberapa fitur lainnya yang dimiliki sama Submersible Titan ini dikatakan dia punya fitur keselamatan
Yang mana misal ada kecelakaan atau hal-hal yang nggak diinginkan, dia bisa otomatis naik ke permukaan. Dikatakan ya alat itu mampu mendeteksi kalau misalnya ada kerusakan ataupun kebocoran. Jadi orang-orang dalam sini tuh masih punya waktu buat balik lagi ke atas. Beberapa hal yang lebih ngeri lagi dari kapal selam ini, menurut aku adalah cara masuknya. Dimana nggak seperti yang kamu bayangkan, kayak buka pintu, tutup pintu, nggak kayak gitu. Mereka benar-benar akan dikurung, dan itu tuh dibaut dari luar. Jadi misal pun ada apa-apa nih ya, mereka nggak akan bisa keluar sendiri, buka pintu dari dalam gitu. Ngeri banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir jadi serba salah juga ya. Seandainya dia punya sistem yang ada masalah akan muncul lagi ke permukaan, cuma misal pun dia ini nggak ditemukan, ya udah orang-orang ini akan kehabisan oksigen dan akhirnya meninggal dunia juga. Terus hal yang menurut aku di luar Naila lagi tentang kapal selam ini adalah dia tuh cuma dikendalikan dengan sebuah alat yang mirip dengan mainan PS kamu. Walaupun dikatakan ini sih umum ya dipakai dalam hal kemiliteran. Cuma aku mikir kayak, ya Allah 4000 meter pakainya alat kayak begini. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadian. Semua ini bermula di tanggal 16 Juni tahun 2023. Di mana ekspedisi itu dimulai dari Newfoundland, Kanada menuju ke titik Titanic tenggelam. Nah, lokasinya ini kan ada di Samudra Atlantik ya. Kapal selam Titan itu naik ke atas kapal induk Polar Prince. Kayak yang tadi aku sebutin, kalau kapal selam Titan itu butuh kapal induk dalam pengoperasiannya. Nah, kapal induknya itu si Polar Prince ini. Oke, kita masuk ke tanggal 17 Juni tahun 2023, di mana salah satu penumpang kapal selam yaitu Hamish Harding, ia mengirimkan pesan pada salah satu temannya. Kira-kira isinya kayak gini. Hey, aku akan berangkat besok. Sepertinya bagus, tapi di sini cuacanya buruk, jadi nunggu baikan dulu. Kita masuk ke kejadian tragedi tersebut guys, di 18 Juni tahun 2023. Jam 8 pagi, kapal selam wisata Titan itu mulai menyelam di lepas pantai Kanada Samudra Atlantik menuju titik tenggelamnya Titanic. Dia tuh mulai diturunkan dari kapal induknya yaitu Polar Prince. Oke, dikatakan di sini perlu waktu 2 jam untuk sampai dari permukaan ke bangkai Titanic. Sekarang kita masuk ke jam 9.45, tepatnya sekitar 1 jam 45 menit setelah Ocean Gate menyelam ke dasar laut. Di mana saat ini komunikasi antara Ocean Gate dengan kapal induknya itu terputus. Setelah jam 9.45, ini waktunya nggak diketahui pasti sih ya. US Navy mendeteksi adanya anomali di sekitar bangkai Titanic. Mereka juga mengatakan itu disertai dengan ledakan. Jam 10 masih di hari yang sama 18 Juni. Kapal selam Titan mengirimkan sinyal. Tapi itu adalah sinyal bahaya. Hai, langsung merinding loh aku. Nah, setelah sinyal bahaya dari kapal selam Titan itu, Polar Prince itu langsung mengirimkan kabar bahwa kapal selam ini menghilang. Hey, kami baru saja menerima sinyal bahaya dari Titan. Jam 3 sore masih di hari yang sama, kapal selam Titan gagal muncul ke permukaan pada waktu yang ditetapkan. Ya seharusnya di jam ini guys, kapal selam Titan tuh udah muncul lagi ke permukaan. Tapi nyatanya enggak. Keesokan harinya di tanggal 19 Juni tahun 2023, mulai dilakukan pencarian dengan menggunakan Hercules Aircraft C-130 dan juga Canadian P-8 Aircraft yang mana dia ini dilengkapin sama kemampuan sonar. Selasa 20 Juni tahun 2023, terdengar dentuman tapi nggak diketahui pasti berapa lama durasinya sama sumber dari dentuman ini. Oh ya, ini aku ingetin lagi ya guys ya, bahwa dalam proses pencarian, mereka semua ini berlomba dengan waktu. Dimana ya namanya ini submersible, dia punya batasan oksigen. Dan saat itu udah tinggal 40 jam lagi. Nggak kebayang itu kalang kabut tuh kayak gimana dah. Tanggal 22 Juni tahun 2023, sekitar jam 11.48 di sini mulai ketemu titik terang. Diumumkan bahwa puing yang diduga bagian dari Titan telah ditemukan sekitar 488 meter dari bangkai Titanic. Nah, hal ini ditemukan melalui ROV
FYI, ROV itu semacam robot bawa air gitu yang bisa dikendaliin sama manusia dari atas. Pada tanggal yang sama, OceanGate mengumumkan bahwa kru yang ada di dalam kapal menghilang. Kita masuk ke tanggal 28 Juni tahun 2023, di mana puing yang diduga merupakan bagian dari Titan itu dibawa nih guys, oleh St. John, Newfoundland. Ada 5 bagian utama yang ditemukan, diantaranya ada landing frame yang buat mendarat itu tuh, dan juga ujung ekornya. Oke, sekarang kita masuk ke dugaan dan kemungkinan yang terjadi. Karena nggak ada saksi hidup yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam tragedi itu, maka yang bisa dilakukan sama ahli adalah mengeluarkan berbagai dugaan. Yang pertama itu korsleting listrik. Menurut Profesor Ahli Teknologi Kapal Selam dari University of Adelaide yaitu Eric Fussell, ia mengatakan bahwa mungkin ada korsleting yang membuat komunikasi antara Titan dan juga Polar Prince terputus. Yang kedua, kebocoran. Diduga nih ya, ada suatu kebocoran entahlah di bagian mana dari kapal selam ini yang akhirnya bikin air masuk dan merusak sistem kapal. Yang ketiga, ini nih, dugaan paling kuat penyebab kecelakaan Titan, catastrophic implosion. Ini tuh sederhananya kayak meledak tapi ke dalam. Contohnya kamu bisa ngelihat kaleng terus dia diremek kayak gini. Nah itu tuh implosion. Kamu bisa lihat ilustrasi yang mungkin terjadi tuh kayak gini. Effect. Here is a railroad tank imploding when put under a vacuum. Bahkan menurut keterangan dari Eileen Maria Marty, beliau ini merupakan profesor di Florida International University, di mana karena peristiwa itu, diduga kapal selam ini hancur lebur dalam hitungan detik dan awak yang di dalam kapal itu tewas seketika. Ya Allah. Hal ini tuh juga sejalan dari keterangannya US Coast Guard, di mana mereka sempat kan mendeteksi adanya anomali di sekitar bangkai Titanic, disertai dengan ledakan. Nah, ledakan ini Beb jadi poinnya. Udah kayak gini ditambah lagi Titanic itu ada di kedalaman 4000 meter ya. Dimana tekannya macam kaki orang diinjak sama satu gajah, ditambah lagi 226 gajah di atasnya. Oke, sekarang kita masuk ke part terakhir dari video ini, yaitu kejanggalan dari tragedi Titan. Yang pertama ini adalah tentang struktur dan juga keamanan. Ingat kan, di awal aku sebut bahannya Titan itu apa? Serat karbon bagus, sama titanium. Oke, kita bakal bahas tentang itu. Kamu perlu tahu dulu nih guys, kalau serat karbon itu bukan bahan yang udah satu kesatuan. Melainkan dia ini kayak helai per helai, terus itu disusun menjadi satu, dan akhirnya terbentuklah badan dari si Titan. Ini yang menjadi problematik. Ya karena muncul resiko, kalau serat-serat ini lama-lama bisa melemah. Nah makanya ini bisa jadi alasan kenapa di ekspedisi Titan sebelumnya tuh pada berhasil, tapi yang 18 Juni 2023 ini malah kecelakaan tragis. Selanjutnya juga sempat ada polemik dari viewport atau jendela dari si Titan ini, dimana mereka kan nyelamnya sampai kedalaman 4000 meter ya guys ya. Nah diketahui kalau jendela ini tuh cuma tersertifikasi sampai kedalaman 1300 meter. Yang mana ini cuma sekitar 1/3 dari kedalaman Titanic. Bentuk dari kapal selam Titan juga sempat jadi sorotan karena dia bentuknya kayak tabung kapsul gitu. Ini dikatakan bisa meningkatkan tekanan di bagian tengahnya. Dan itu rentan meningkatkan resiko implosion. Belum lagi juga sempat ada pengakuan dari mantan karyawan di OceanGate yang bilang kalau dia tuh khawatir karena pas dateng nih ya, lambung kapal dari si Titan itu cuma setebal 5 inch. Dimana seharusnya kalau menurut para ahli, mestinya itu 7 inch. Oke, itu dia kejanggalan dari struktur dan desain Titan. Kita sekarang masuk ke surat terbuka dan juga peringatan. Jauh sebelum kejadian ini, sebenarnya udah muncul berbagai peringatan dan juga surat terbuka buat OceanGate. Misalnya dari Direktur Operasi Kelautan OceanGate, yaitu David Lockroach. Beliau ini karyawan internal loh di OceanGate, sampai melontarkan kritik pedas bahwa kapal ini membutuhkan lebih banyak pengujian dan menekankan kalau bakal ada bahaya jika kapal ini menyelam ke kedalaman ekstrim.
Bayangin beliau tuh udah menyampaikan ini 5 tahun sebelumnya dari 2018. Tapi ya karena itu si David ini dipecat karena diduga menyebarkan informasi rahasia perusahaan. Terus juga sempat muncul surat terbuka sekitar 5 tahun sebelumnya dari Marine Technology Society, di mana mereka memperingatkan bahwa ekspedisi ke Titanic ini akan membawa bencana baik dari skala kecil maupun besar. Ya ini semua terkait desain dan perlunya pengujian lebih lanjut pada Titan. Kejanggalan ketiga adalah tidak memiliki sertifikasi. Kok bisa ya kalau dipikir perjalanan yang sekalinya aja $250.000 tapi nggak punya sertifikasi. Di tahun 2018 ini masih terkait sama David Lockridge ya. Dia tuh pernah menyarankan kepada OceanGate untuk melakukan uji coba penilaian dan juga sertifikasi. Tapi ya itu dia, kesannya dari si OceanGate ini kayak gak mau membayar gitu guys untuk penilaian dan sertifikasi yang mereka pikir nggak perlu. Lockridge juga sempat mengkritisi Viewport yang ternyata cuma punya kemampuan 1/3 dari kedalaman Titanic yang 4.000 meter. Kejanggalan yang keempat, masalah teknis dan juga penundaan ekspedisi. Berdasarkan catatan di pengadilan, OceanGate Expeditions ini sempat mengalami berbagai permasalahan teknis, yang mana itu berujung pada penundaan, bahkan pembatalan ekspedisi ke bangkai Titanic. Bahkan ada juga beberapa pelanggan itu minta refund lah. Iyalah guys, 3,7 miliar loh. Kalau nggak jadi kan sayang gitu ya. Bahkan puncaknya di tahun 2018, ada sepasang suami istri yang namanya Mark dan juga Sharon Hagel. Mereka tuh mengajukan gugatan pada bulan Februari, yaitu karena ekspedisi mereka ditunda-tunda mulu nih sama OceanGate. Tapi pada akhirnya setelah diketahui bahwa CEO dari OceanGate itu turut meninggal dunia, mereka akhirnya mencabut tuntutan tersebut. Nah, poin yang terakhir ini keluarga para korban. Sebenarnya ini kayak berdasarkan pemikiran aku sendiri sih guys, dan beberapa sumber juga. Aku nonton salah satu wawancara dari istrinya almarhum Shahzada Daud, di mana dalam wawancara itu beliau mengatakan bahwa yang seharusnya naik ke kapal selam adalah dirinya, bukan Sulaiman Daud, anak dari Shahzada. It was supposed to be Shahzada and I going down. Dan beliau juga mengatakan dalam wawancara itu kalau Sulaiman menginginkan buat naik ke kapal. But then I stepped back and gave the space to Sulaiman because he really wanted to go. Tapi dari sumber-sumber lain yang aku baca, dibilang sebenarnya Sulaiman itu takut buat naik, dan dia itu naik karena cuma pengen nyenengin bapaknya. Kalau beda informasi gini, gimana tuh? Selain itu juga ada yang lebih membagongkan lagi menurut aku dari keluarganya yang dari Inggris itu Hamish siapa namanya? Hamish Harding. Nah ya, jadi dikatakan beliau itu punya anak tiri, dan anehnya setelah pengumuman gitu ya kalau beliau tuh menghilang, anak tirinya nih malah nonton konser loh guys. Gimana deh menurut kalian tentang hal ini? Apakah itu biasa? Elah lebay, lu terlalu overthinking, atau emang ini aneh gitu? Ada keluarga yang mengalami kecelakaan tapi malah nonton konser. Oke guys, itu dia rangkuman tentang tragedi kapal selam Titan hari ini. Jujur, dengar cerita kali ini tuh kayak campur-campur gitu antara sedih, kesel, heran juga gitu. Lengkap sudah perasaanku hari ini. Oh ya, gimana menurut kamu tentang kejanggalan yang aku sampaikan tadi? Apakah itu hanya overthinking seorang Mariska gitu ya? Atau kamu juga menemukan kejanggalan dari hal-hal yang aku sebutin tadi? Langsung aja drop di kolom komentar. Tentunya aku juga turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan para keluarga juga diberi ketabahan dan juga kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya guys, itu dia untuk video marinasi hari ini. Jangan lupa request untuk pembahasan video berikutnya. Klik like, comment, share, dan subscribe biar aku makin semangat bikin video. Dan ya, this is Marinasi and bos serunding. Bye-bye.